Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofia MPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tugas 3.2.A.8 modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Penugasannya, calon guru penggerak membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul 3.2 dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Tugasnya yaitu 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pemaparan 1A. Kesimpulan materi tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur hidup dengan faktor abiotik atau unsur tak hidup yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotiknya yaitu berupa murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotiknya yaitu berupa keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Sedangkan pendekatan dalam mengelola potensi atau sumber daya terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan atau aset atau asset based approach, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, menjadi inspirasi, serta menjadi kekuatan ataupun potensi positif. Perbedaan antara kedua jenis pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk pendekatan berbasis aset, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Sedangkan pendekatan berbasis kekurangan akan berfokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, serta mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Aset-aset yang akan dikembangkan dikelompokkan menjadi 7 macam sebagai berikut. Yang pertama, aset manusia. Kedua, aset sosial. Ketiga, aset fisik. 4. Aset lingkungan atau alam. 5. Aset finansial. 6. Aset politik. 7. Aset agama dan budaya. Pemaparan bagian 1B.
Implementasi pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Untuk yang berada di kelas, saya akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk menunjang semua aktivitas kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk yang di sekolah, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait pentingnya pendekatan berbasis aset dan berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada menggunakan pendekatan tersebut agar hasilnya lebih maksimal. Sedangkan untuk masyarakat, saya akan mengajak masyarakat sekitar ikut serta mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu karena masyarakat sendiri pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari tempat pendidikan non-formal bagi anak atau Tricenter Education. Pemaparan bagian kedua, hubungan ketepatan pengelolaan sumber daya dengan kualitas proses pembelajaran pada murid beserta contohnya. Hubungannya adalah pemanfaatan sumber daya di sekolah berbanding lurus dengan hasil kualitas pembelajaran. Semakin cermat guru dalam memanfaatkan sumber daya, maka kualitas pembelajaran juga akan semakin baik. Contohnya yaitu 1. Modal manusia. Ketika seorang guru kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid, diberikan ruang untuk berkembang, tentunya ia akan senantiasa berupaya mengoptimalkan kinerjanya dalam berinovasi untuk mendukung keberhasilan belajar muridnya. Contoh kedua, modal fisik. Ketika sarana prasarana seperti media pembelajaran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentulah akan dapat membantu murid memahami materi yang sedang dipelajarinya. Contoh ketiga, modal politik. Keterlibatan guru dalam organisasi profesi seperti KKG pastinya dapat membantu mengembangkan kompetensi guru yang hasilnya akan berimbas pada proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Contoh keempat, modal finansial. Ketika sekolah mampu mengelola dana BOS dengan skala prioritas yang tepat, maka keuangan sekolah tidak akan mengalami permasalahan. Selain itu, sekolah juga dapat mencari sumber dana lain seperti dengan mendirikan koperasi, kantin sekolah, dan lain-lain. Contoh kelima, modal sosial. Ketika hubungan dengan lembaga lain di sekitar terjalin dengan baik, maka sekolah akan dapat berkolaborasi memanfaatkan lembaga tersebut sebagai mitra maupun sumber belajar. Contoh keenam, modal lingkungan atau alam. Ketika seorang guru mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, maka secara kontekstual murid akan langsung mendapatkan pengalaman berharga bagi hidupnya kelak. Contoh ketujuh, modal agama dan budaya. Ketika sekolah melaksanakan pembiasaan kegiatan keagamaan, maka akan dapat memupuk iman dan ketakwaan murid yang secara langsung membentuk karakter mereka. Budaya sopan santun yang ditanamkan juga akan menciptakan murid yang beretika dalam pergaulannya. Pemaparan bagian ketiga, hubungan antara modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi pada modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada modul 1.1, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Koneksinya dengan modul 3.2, dalam menuntun kodrat dan laku anak, seorang pendidik harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal sehingga dapat menciptakan pembelajaran berkualitas dan berpihak pada murid.
Modul 1.2, guru akan menggerakkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menerapkan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Koneksinya dengan modul 3.2, dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, guru harus memiliki nilai-nilai tersebut sehingga dalam memerankan tugasnya akan dapat benar-benar mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Pada modul 1.3, guru merancang visi yang berpihak pada murid sekaligus akan menentukan prakarsa perubahan dengan tahapan bagja untuk mencapai tujuan bersama. Koneksinya dengan modul 3.2, untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan, maka guru harus mampu mengidentifikasi dengan menggunakan tahapan bagja tersebut agar potensi atau sumber daya yang dimiliki dapat teridentifikasi secara maksimal. Pada modul 1.4 dijelaskan bahwa budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga semangat dan kualitas belajar murid juga akan meningkat. Koneksinya dengan modul 3.2, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka seorang guru harus mampu mengelola sumber daya yang ada, baik berupa biotik maupun abiotik. Modul 2.1 menjelaskan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, maka diperlukan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya membutuhkan kemampuan guru dalam mengelola beraneka sumber daya yang ada. Koneksinya dengan modul 3.2, ketika guru mampu mengelola sumber daya dengan baik, maka ia akan dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang beragam, mulai dari diferensiasi konten, proses maupun produk dengan bermodalkan sumber daya yang tersedia. Pada modul 2.2 dijelaskan bahwa dalam mengelola sumber daya pasti ditemukan permasalahan yang mengharuskan guru dapat mengelola kemampuan sosial dan emosional dalam dirinya dengan baik. Koneksinya dengan modul 3.2, ketika seorang guru telah mampu mengelola kemampuan sosial dan emosionalnya dengan baik, maka ia akan dapat mengelola sumber daya yang ada secara optimal, sehingga pembelajaran di kelas juga akan dapat berjalan secara maksimal. Modul 2.3 menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja maupun menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, maka guru memerlukan keterampilan tambahan berupa coaching yang tujuannya memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Koneksinya dengan modul 3.2, ketika guru mampu menerapkan coaching dalam penggalian aset yang ada, maka aset tersebut akan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 3.1 menjelaskan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, guru pasti pernah mengalami dihadapkan pada situasi dilema etika. Maka dari itu, keputusan yang diambil harus melalui langkah-langkah pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Koneksinya dengan modul 3.2, ketika dalam upaya pemanfaatan sumber daya yang ada, pengambilan keputusannya sudah berdasarkan langkah, pertimbangan, dan pengujian tersebut, maka dipastikan hasilnya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Pemaparan bagian 4, hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berfokus pada masalah atau kekurangan yang ada
tanpa melihat potensi atau kekuatan yang saya miliki, sehingga kekuatan dan program yang telah saya rancang tidak dapat berjalan secara maksimal. Namun, setelah mempelajari modul 3.2 ini, banyak terjadi perubahan pada diri saya, yaitu lebih mengedepankan berpikir berbasis kekuatan atau aset yang membuat saya dapat berpikir lebih efektif karena berfokus pada kelebihan atau kekuatan yang dimiliki, sehingga membuat lebih optimis dalam berkarya. Pesan moralnya, mengenali potensi diri adalah kunci menjadi pribadi yang mandiri, optimis, dan percaya diri. Jangan selalu terpukau dengan milik orang lain, karena the grass is always greener in the other side, atau rumput tetangga selalu lebih hijau, itu tidak selamanya nyata dan bahkan hanya fata morgana belaka. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi tugas 3.2.A.8 modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.